Halo semuanya, kami dari kelompok besar proses pemeraman buah, mata kuliah teknologi pasca panen. Dengan anggota Nuraini Agustin, Sekar Larasati, Febri Herianti, Tika Aprilia, Umi Kurniasari, Monika Satya Widya Tantri, Herda Fitri Jayanti, Febri Mayangsari, Dita Aulia Jana, Yanuarius Dwi Prasojo, Rasya Arya Gumai, dan Wildan Surya Abadi. Sebelumnya, apa itu pemeraman? Pemeraman adalah proses penyimpanan buah dan kadang sayuran agar menjadi masak. Pemeraman dipengaruhi oleh laju respirasi dan produksi gas etilen. Pemeraman sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki sifat hasil tanaman seperti warna, rasa, dan aroma, untuk mempercepat masaknya buah sehingga dapat menambah umur simpan buah tersebut. Dan juga buah hasil pemeraman mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi karena memberikan warna yang lebih menarik. Dan juga untuk meminimalisir proses pelayuan atau pengeributan pada buah. Bagaimana ya cara pemeraman buah? Yuk kita simak penjelasannya. Proses pemeraman buah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti cara pelukaan dan cara pengkarbitan. Namun sebenarnya untuk pemeraman buah dengan cara pelukaan kurang bagus dikarenakan pelukaan akan mempercepat kebusukan yang disebabkan oleh mikrobia dan belum tentu proses pematangannya bagus. Selain dari dua cara tersebut, proses pemeraman buah dapat juga dengan menambahkan gas asetilena, daun gamal, gas etilen, dan etrol. Karbit dapat memicu pembentukan etilen dan dapat meningkatkan suhu dalam wadah pemeraman selama proses pemeraman, sehingga buah yang diperam dapat masak lebih cepat. Semakin tinggi gas etrol yang digunakan untuk pemeraman, dapat mempercepat kadar pati dan diiringi meningkatnya kadar gula dan asamnya. Gas asetilen inilah yang memiliki peranan penting pada saat pemeraman buah. Pada proses pematangan buah, terjadi pemecahan klorofil, pati, pektin, dan tanin. Pemecahan tersebut terjadi karena pada proses pematangan buah terjadinya hidrolisa substrat oleh campuran enzim yang ada di dalamnya. Sehingga pada saat terjadi hidrolisa selama proses pematangan buah, maka klorofil, pati, pektin, dan tanin akan mengalami pemecahan. Selama proses pematangan buah akan mengalami perubahan mulai dari warna, tekstur, rasa, dan sebagainya. Proses pemeraman buah dengan cara karbit memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain, buah lebih cepat matang, warna kulit buah menjadi seragam, bobot buah tidak menurun drastis. Sedangkan kerugiannya, aroma buah kurang disukai, buah akan mudah busuk dan cepat hitam, serta buah akan cepat rontok. Reaksi pemasakan buah menggunakan etilen alami yaitu etilen memainkan peranan penting dalam pematangan dan penuaan buah, di mana penambahan etilen dapat meningkatkan suatu kelompok protein tertentu yang tidak dapat selama pematangan buah secara normal, dan berkurangnya protein yang terlibat langsung dalam metabolisme pelunakan buah. Proses pematangan buah dengan menggunakan karbit yaitu karbit yang terkena uap air akan menghasilkan gas etilen yang memiliki struktur kimia mirip dengan etilen alami, zat yang membuat proses pematangan di kulit buah. Secara alami, karbohidrat dalam kandungan daging buah berubah menjadi glukosa yang membuat rasa manis dan melunaknya daging buah. Proses pemasakan buah menggunakan daun gamal. Daun gamal kaya akan protein dan kalsium, kandungan seratnya tinggi yang membuatnya bagus sekali sebagai sumber hijau. Juga ekstrak daun gamal mengandung etilen. Ekstrak daun gamal inilah yang membuat proses pemasakan buah menjadi lebih cepat. Pematangan buah nangka dengan pelukaan dilakukan dengan cara menggores pisau pada permukaan buah nangka. Hal ini dapat mempercepat proses respirasi pada buah nangka. Proses pemasakan dengan etrol yaitu dilakukan dengan cara mencelupkan buah nangka pada larutan etrol dengan perlakuan dosis selama sekitar 1 menit. Selanjutnya buah nangka disimpan pada suhu ruang
28-30 derajat Celcius. Pemeraman dengan menyimpan buah alpukat ke dalam kantong kertas. Dengan menggunakan kantong kertas ini, pemeraman pada buah alpukat hanya berlangsung selama 7 hari saja. Atau mungkin kalian mau kurang dari 5 hari, yaitu dengan memasukkan buah lain seperti apel dan pisang yang sudah matang. Hal ini dapat memicu keluarnya gas etilen pada buah alpukat. Kenapa menggunakan kantong kertas? Nah, kantong kertas ini mampu menyekap gas etilen yang dikeluarkan dalam buah pada proses pematangan. Selain itu, apel dan pisang yang telah masak dapat menghasilkan hormon etilen yang lebih banyak saat sudah matang. Jadi, memasukkan buah alpukat ke dalam kantong kresek dengan salah satu buah tersebut dapat Berikut adalah proses pemeraman buah dengan cara pengkarbitan. Pertama, pisahkan buah pisang dari bonggol pisang. Yang kedua, siapkan karbit. Kalsium karbida akan bereaksi dengan uap air menghasilkan etilen dan kalsium hidroksida. Etilen yang dihasilkan ini akan mempercepat proses biokimia dalam daging dan kulit buah sehingga mempercepat proses pematangan. Lalu, setelah karbit telah dimasukkan ke dalam wadah, masukkan ke dalam karung yang berisi pisang yang telah dipisahkan dari bonggolnya. Nah, seperti itu posisinya, taruh karbit di dalam tumpukan pisang. Setelah semua pisang dimasukkan ke dalam karung, lalu tutup karung dan ikat menggunakan tali. Ikat rapat dan tunggu dalam 1 hari. Setelah diikat selama 1 hari, talinya boleh dibuka dan keluarkan karbit di dalam karung tersebut. Nah, sekarang buahnya sudah berwarna kuning, itu menandakan buah sudah matang. Mudah bukan proses pemeraman buah dengan karbit? Berikut ini salah satu contoh pemeraman buah pada cempedak dengan cara pelukaan. Untuk mempercepat kematangan buah, biasanya petani melakukan pelukaan pada permukaan buah. Beberapa torehan dilakukan pada permukaan buah agar buah cepat matang. Nah, pada video ini diperlihatkan pelukaan buah dilakukan pada ujung buah cempedak tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pelukaan pada permukaan buah cempedak tersebut, dilapisi atau diselimuti dengan kain. Biasanya juga menggunakan koran ataupun karung. Setelah dilapisi dengan kain, maka buah cempedak tersebut dimasukkan ke dalam kardus.
agar suhunya menjadi lebih panas dan buah menjadi cepat matang. Nah, ini dimasukkan ke dalam kardus. Biasanya dilakukan paling lama 2 hari agar tidak terlalu busuk. Nah, pada video kali ini kita lihat setelah dibuka, kematangan buah menjadi lebih seragam dan buah menjadi cepat lebih masak. Namun ada kekurangan saat melakukan proses pembukaan ini, yaitu luka pada permukaan buah dapat menyebabkan tampilan buah menjadi tidak menarik, serta juga dapat menyebabkan kerubang berusak masuk ke dalam jaringan daging buah sehingga buah menjadi cepat rusak. Maka dari itu pemeraman dilakukan hanya lebih dari 2 hari. Langsung saja lihat proses pemeraman pada buah alpukat, yaitu dengan cara melukai buah alpukat. Dengan melukai buah akan dapat mempercepat proses pematangan karena luka pada buah akan mempercepat gas etilen yang keluar. Salah satunya ialah dengan cara menusukkan lidi pada pangkal buah alpukat hingga mengenai biji. Dengan ditusukkannya lidi pada buah dapat memicu proses pematangan yang lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu dengan membungkus buah alpukat menggunakan tisu dan selotip. Pertama, kita harus memotong buah alpukat terlebih dahulu, yaitu pada ujung buah alpukat. Kenapa harus ditutup menggunakan tisu? Nah, hal ini disebabkan bagian ujung buah alpukat merupakan bagian yang paling mudah busuk, dikarenakan mudah terkontaminasi oleh udara dan bakteri dari luar. Dengan cara ini diharapkan dapat meminimalisir pembusukan yang biasanya dimulai dari bagian ujung buah. Contoh pemeraman buah dengan menggunakan karung atau koren. Pertama, dimulai dari pemetikan buah. Buah dipilih yang berwarna hijau gelap seperti keabu-abuan. Yang kedua, siapkan wadah. Ketiga, alasi dengan karung atau koren. Keempat, masukkan buah. Yang kelima, tutup menggunakan karung atau koran. Lalu simpan selama 2-3 hari. Buah pun matang dan siap dikonsumsi. Kita siapkan tempat atau wadahnya. Kita di video kali ini saya menggunakan itu teman-teman ya, wadah dari plastik. Dan yang pertama kita susun pepayanya dari yang paling mentah teman-teman ya. Cara menatanya pepaya paling mentah harus di bawah, di tengah atau di atas, untuk supaya pondasi kita juga kuat. Selain itu juga pepaya yang mentah jadi jadi terkena proses karbit itu yang panas, jadi yang duluan kena itu yang mentah. Jadi supaya makannya dia lebih merata juga.
kemudian dikemas dalam kemasan plastik. Kan ada juga yang karbit yang keras itu seperti batu itu. Kali ini kita menggunakan yang karbit, terus kita kasih air teman-teman ya, jangan lupa kasih air sedikit ya, kira-kira sesendok air, sesendok teh ya, atau menggunakan untuk perasan air sedikit aja teman-teman. Udah asap, udah apa ya, itu udah cukup banget, itu ada cukup. Jadi gak usah banyak-banyak, kalau airnya terlalu banyak ntar malah dia kebakar teman-teman ya. Terus kita taruh karbitnya di tengah paling bawah, terus kita susun. Selanjutnya kita tutup rapi, jangan sampai ada udara yang bisa masuk atau keluar. Jadi benar-benar di dalam itu panas teman-teman. Dan pengap, jangan sampai ada udara yang bisa keluar atau masuk. Kalau ada lubang ntar jadinya malah udara bisa keluar, kurang maksimal. Dan kira-kira ini ntar bukanya 1 hari 1 malam teman, waktu. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman yang lain ya.